Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh kekuatan untuk Bapak dan Ibu semua. Bayangkan pagi hari di rumah. Udara masih sejuk, suara ayam mulai terdengar, dan sinar matahari menyelinap pelan lewat jendela dapur. Pak Darmo, 68 tahun, berusaha bangun dari kursi rotan untuk menyiram tanaman di halaman. Tapi begitu berdiri, ia langsung merasa kakinya berat, seperti tak punya tenaga. Betisnya tegang, telapak kaki terasa dingin, dan ia terpaksa duduk kembali, memijat lutut perlahan. Apakah Bapak atau Ibu pernah mengalami hal serupa? Bangun tidur lalu merasa kaki pegal dan kaku, atau saat berjalan ke warung dekat rumah, tiba-tiba betis nyeri, kaki kesemutan, bahkan harus berhenti sebentar karena tidak kuat melangkah? Banyak orang mengira itu hanya karena usia. Wajar, kata sebagian, namanya juga sudah tua. Tapi sebagai seorang dokter yang sehari-hari menangani pasien lansia, saya bisa katakan, peredaran darah ke kaki yang terganggu bukan hal biasa dan jangan dianggap sepele. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Sudah lebih dari 30 tahun saya mendampingi para lansia di berbagai pelosok Indonesia, dari desa lereng gunung hingga kota pesisir, untuk menjaga kekuatan tubuh, kelancaran darah, dan kualitas hidup di usia lanjut. Di ruang praktik saya, keluhan seperti kaki dingin, cepat lelah, atau luka kaki yang sulit sembuh muncul hampir setiap hari. Sayangnya, banyak yang datang ketika kondisinya sudah parah. Hari ini, saya ingin ajak Bapak dan Ibu mengenali lebih awal 5 jenis makanan sederhana yang bisa membantu melancarkan darah ke kaki, menjaga agar otot tetap kuat, kulit tidak mudah luka, dan langkah tetap mantap di usia 60, 70, bahkan 80 tahun ke atas. Mari kita mulai perjalanan sehat ini bersama-sama. Bapak dan Ibu, kita sering mendengar istilah, darah itu kehidupan. Dan memang benar, tanpa darah yang mengalir lancar, tidak ada jaringan tubuh yang bisa bekerja dengan baik, termasuk bagian tubuh yang paling sering kita gunakan, kaki. Coba bayangkan, setiap kali Bapak melangkah ke musola, setiap kali Ibu menyapu halaman atau menggendong cucu, otot-otot kaki sedang bekerja. Untuk bisa bergerak, otot memerlukan oksigen dan nutrisi. Darah yang mengalir, lancarlah yang membawa semua itu. Kalau aliran darah ke kaki kurang lancar, otot bisa cepat lelah, nyeri, bahkan kram di malam hari. Bukan hanya otot, kulit di kaki pun perlu darah agar tetap sehat. Bila aliran darah menurun, kulit menjadi kering, mudah retak, dan bila terjadi luka, proses penyembuhan akan sangat lambat. Hal ini sangat berbahaya bagi penderita diabetes, karena luka kecil pun bisa menjadi borok yang sulit sembuh. Bahkan dalam kasus tertentu, bisa berujung amputasi. Saya teringat seorang pasien lama, Ibu Sri Atun dari Magelang, usia 62 tahun. Beliau memiliki diabetes yang sudah cukup lama, dan suatu hari kakinya tergores sandal. Awalnya hanya lecet kecil, tapi karena sirkulasi darah ke kaki sangat buruk, luka itu tak kunjung sembuh dan malah melebar. Setelah 3 bulan, beliau harus dirawat inap karena infeksi menyebar ke jaringan dalam. Dari pengalaman itu saya belajar satu hal, menjaga aliran darah ke kaki bukan soal kenyamanan saja, tapi soal menyelamatkan fungsi tubuh. Maka dari itu, makin cepat kita jaga aliran darah, makin besar peluang kaki kita tetap kuat dan sehat sampai usia lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang mengira bahwa rasa pegal di kaki, kram malam hari, atau kaki yang sering kesemutan hanyalah tanda-tanda biasa dari penuaan. Tapi sebenarnya, itu bisa jadi sinyal bahwa aliran darah ke kaki mulai terganggu. Bayangkan pembuluh darah kita seperti pipa air di rumah. Kalau bagian dalamnya bersih dan licin, air bisa mengalir lancar. Tapi kalau dinding dalam pipa mulai berkarat atau tersumbat lumpur, air hanya akan menetes sedikit demi sedikit. Begitu juga dengan darah dalam tubuh kita. Salah satu penyebab utama aliran darah tersumbat adalah penumpukan kolesterol di dinding pembuluh. Kolesterol ini membentuk semacam plak keras. Dalam dunia medis disebut aterosklerosis, yang menyempitkan pembuluh darah dan menghambat aliran. Lalu ada juga tekanan darah tinggi. Bila tidak dikendalikan, tekanan yang terus-menerus mendorong darah akan merusak lapisan halus di dalam pembuluh. Hasilnya, pembuluh jadi kaku, tidak bisa melebar dengan baik, dan gampang tersumbat. Merokok dan penggunaan vape juga mempercepat kerusakan pembuluh darah. Zat kimia dalam asap rokok mempersempit arteri dan mengganggu aliran oksigen, sehingga darah ke kaki menjadi terbatas. Untuk penderita diabetes, situasinya lebih rumit.
Gula darah yang tinggi terus-menerus bisa merusak saraf, terutama di kaki, sehingga kaki jadi mati rasa. Saat ini terjadi, luka kecil bisa tidak terasa dan tidak disadari, sementara aliran darah yang lemah menyebabkan luka itu tak kunjung sembuh. Dan jangan lupakan peran jantung. Bila jantung lemah, karena gagal jantung atau masalah katup, daya dorong darah ke kaki pun menurun drastis. Jadi, menjaga aliran darah ke kaki bukan hanya soal makanan. Kita juga perlu memperhatikan kondisi tubuh secara menyeluruh, mulai dari kolesterol, tekanan darah, gula darah, jantung, sampai kebiasaan sehari-hari. Semua saling terkait dan mempengaruhi kekuatan kaki kita setiap hari. Bapak dan Ibu, banyak dari kita merasa sudah makan cukup, sudah minum obat rutin, tapi kaki tetap sering lemas, kram, atau bahkan membengkak. Di ruang praktik, saya sering mendengar keluhan seperti ini. Dan setelah saya tanya lebih dalam, ternyata penyebabnya bukan di obat, melainkan di kebiasaan harian yang terlihat sepele, tapi perlahan-lahan merusak pembuluh darah. Mari kita mulai dari kebiasaan mengonsumsi garam secara berlebihan. Garam memang membuat makanan lebih enak, tapi kalau terlalu banyak, garam bisa menarik cairan ke dalam pembuluh darah, menaikkan tekanan, dan merusak lapisan halus di dalamnya. Sambal instan, kerupuk asin, atau makanan kaleng adalah sumber tersembunyi garam yang sering tidak kita sadari. Berikutnya adalah kebiasaan mengonsumsi makanan olahan seperti mie instan, sosis, nugget, atau kue kering kemasan. Makanan seperti ini biasanya tinggi lemak jenuh, rendah serat, dan penuh bahan tambahan buatan. Kombinasi ini mempercepat penumpukan kolesterol di dalam pembuluh darah, terutama di bagian kaki. Tempat aliran darah memang sudah cenderung melemah seiring usia. Kebiasaan merokok dan menggunakan vape juga merupakan faktor paling merusak. Zat kimia di dalamnya bisa membuat pembuluh menyempit, darah lebih kental, dan oksigen sulit sampai ke jaringan tubuh. Bahkan satu batang rokok sehari pun bisa memperburuk sirkulasi di kaki, apalagi bagi yang usianya sudah di atas 60 tahun. Mengonsumsi alkohol, meskipun hanya sesekali, juga bisa mengganggu kerja sel punca, yaitu sel yang bertugas memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Tanpa sel ini, pembuluh akan lebih mudah rusak dan sulit pulih secara alami. Yang tak kalah penting, banyak orang memiliki kolesterol tinggi tanpa menyadarinya. Karena tidak muncul gejala apapun, banyak orang merasa dirinya sehat. Tapi kolesterol bisa menumpuk diam-diam. Begitu menyumbat pembuluh di kaki, barulah muncul gejala, nyeri, luka yang tak kunjung sembuh, atau kaki terasa dingin. Karena itu, saya selalu menganjurkan agar Bapak dan Ibu melakukan pemeriksaan kolesterol dan tekanan darah secara berkala, minimal setiap 6 bulan. Masalah pembuluh darah sering muncul tanpa gejala, dan baru disadari saat kondisinya sudah parah. Jangan tunggu terlambat, lebih baik mengetahui lebih awal dan bisa mencegah. Dari semua hal ini, saya selalu mengingatkan, sirkulasi darah yang baik dimulai dari kebiasaan yang tidak menyakiti pembuluh. Mulai dari mengurangi garam, berhenti merokok, sampai memilih makanan segar, semuanya langkah awal untuk menjaga kaki tetap kuat dan hangat. Bapak dan Ibu, di banyak desa, kacang hijau mungkin hanya dikenal sebagai bahan untuk membuat bubur manis. Tapi Bapak dan Ibu tahu tidak, kacang sederhana ini ternyata punya kekuatan luar biasa untuk membantu menjaga kelancaran darah ke kaki. Kacang hijau kaya akan serat larut, jenis serat yang mampu menurunkan kolesterol jahat, LDL di dalam darah. Saat kolesterol menurun, risiko terbentuknya plak di pembuluh darah juga ikut turun. Artinya, darah bisa mengalir lebih lancar ke bagian kaki yang paling jauh dari jantung. Selain itu, serat dari kacang hijau memberi makan bakteri baik di usus. Banyak orang lupa, saluran cerna yang sehat bisa bantu kurangi peradangan di seluruh tubuh, termasuk di dalam dinding pembuluh darah. Saat peradangan turun, pembuluh akan lebih lentur, dan aliran darah jadi lebih kuat. Bukan hanya itu, kacang hijau juga membantu menstabilkan kadar gula darah. Ini penting bagi Bapak Ibu yang punya diabetes atau pradiabetes, karena kadar gula yang terkontrol akan melindungi saraf kaki dan mencegah luka yang sulit sembuh. Di ruang praktik, saya punya banyak pasien lansia yang rutin mengonsumsi bubur kacang hijau setiap pagi, tanpa santan, tanpa gula berlebihan. Setelah 2-3 bulan, banyak dari mereka mengaku jarang mengalami kram malam atau kaki dingin lagi. Untuk variasi, kacang hijau bisa dimasak menjadi sup gurih dengan sayur, dijadikan isian onde-onde, atau cukup direbus dan dimakan dengan parutan kelapa. Murah, mudah, dan bisa menjadi sahabat pembuluh darah kita setiap hari. Selain kacang-kacangan, sayuran berwarna cerah juga memiliki peran besar dalam menjaga kelenturan pembuluh darah. Salah satunya adalah wortel,
yang sering kita jumpai di dapur sehari-hari. Coba Bapak dan Ibu perhatikan sayur sope buatan rumah. Biasanya ada irisan wortel di dalamnya, bukan? Warnanya cerah, teksturnya renyah, dan ternyata manfaatnya lebih dari sekadar hiasan dalam piring. Wortel mengandung beta-karoten, sejenis pigmen alami yang saat masuk ke tubuh akan diubah menjadi vitamin A. Namun selain baik untuk mata, beta-karoten juga dikenal mampu mengurangi peradangan ringan di dinding pembuluh darah, terutama di bagian tubuh yang jauh dari jantung, seperti kaki dan jari kaki. Di beberapa penelitian, beta-karoten disebut dapat membantu menurunkan kadar lemak visceral, yaitu lemak yang membungkus organ dalam perut. Jenis lemak ini sering tidak terlihat dari luar, tapi bisa menekan pembuluh darah dan mengganggu sirkulasi. Kalau lemak visceral berkurang, tekanan pada aliran darah juga ikut turun. Wortel juga kaya akan serat larut yang membantu mengikat kolesterol dalam usus agar tidak masuk ke aliran darah. Dan seperti kacang hijau, efeknya pun akan terasa pada pembuluh-pembuluh kecil di kaki. Saya sendiri sering menyarankan pasien saya menambahkan wortel ke menu harian mereka, bukan hanya karena manfaatnya, tapi juga karena mudah diolah. Wortel bisa diparut dan dicampur ke dalam perkedel, dikukus sebagai camilan sehat, atau dibuat sayur bening dengan daun kelor. Dengan menambahkan wortel secara rutin, kita bukan hanya merawat pembuluh darah, tapi juga memberi warna dan kesegaran pada tubuh, dari dalam keluar. Dari sayur, kita berpindah ke bumbu dapur yang hampir tak pernah absen, bawang putih. Si kecil yang harum ini ternyata punya dampak besar bagi pembuluh darah kaki. Bapak dan Ibu, hampir semua masakan Indonesia dimulai dengan satu bahan utama, bawang putih. Di balik aroma khasnya yang tajam, bawang putih ternyata menyimpan kemampuan luar biasa untuk menjaga kelancaran aliran darah, terutama menuju kaki. Dalam praktik sehari-hari, saya pernah menangani seorang pasien lansia, Pak Subari, 66 tahun, dari Salatiga. Beliau tidak suka minum obat penurun kolesterol, tapi rutin memasak dengan banyak bawang putih. Saat kami cek lab setelah 3 bulan, kadar LDL-nya turun cukup signifikan, padahal tanpa obat apapun. Apa rahasianya? Bawang putih mengandung senyawa bernama allicin, yang secara alami membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, sambil menjaga kolesterol baik, HDL, tetap stabil. Ini artinya, dinding pembuluh darah tidak cepat tertutup plak, dan aliran darah ke kaki tetap lancar. Selain itu, bawang putih juga bekerja seperti pengencer darah alami yang ringan. Ia membantu mencegah pembentukan bekuan darah kecil yang bisa menyumbat aliran, terutama di pembuluh kaki yang sempit. Bayangkan lalu lintas yang macet. Bawang putih ini seperti petugas yang bantu kendaraan tetap jalan. Bagi Bapak Ibu yang khawatir dengan tekanan darah, bawang putih juga membantu melebarkan pembuluh, sehingga tekanan menurun tanpa perlu obat keras. Tentu saja, ini bukan pengganti pengobatan dokter, tapi bisa jadi dukungan kuat dari dapur sendiri. Cara menggunakannya pun sangat fleksibel. Bisa ditumis dengan sayur, dijadikan sambal, dihaluskan lalu dicampur madu, atau bahkan dimakan mentah dalam jumlah kecil bagi yang kuat. Kecil, murah, tapi punya peran besar untuk melindungi kaki kita dari bahaya sumbatan. Banyak orang tua merasa mengantuk atau lesu setelah makan siang. Tapi jarang yang sadar bahwa itu bisa terjadi karena aliran darah lebih banyak tertarik ke sistem pencernaan, sementara kaki dan otak kekurangan pasokan. Salah satu cara untuk membantu sirkulasi tetap stabil setelah makan adalah mengganti nasi putih dengan beras merah. Di banyak daerah, beras merah dulunya dianggap makanan orang sakit, tapi kini kita tahu bahwa kandungan nutrisinya jauh lebih unggul dibandingkan nasi putih biasa. Beras merah mengandung serat tinggi dan vitamin B kompleks yang membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan mencegah lonjakan insulin setelah makan. Kalau gula darah stabil, pembuluh tidak stres berlebihan dan darah bisa mengalir lancar sampai ke ujung kaki. Selain itu, serat dalam beras merah juga membantu menurunkan kolesterol total. Ini penting bagi lansia yang memiliki risiko tinggi aterosklerosis, penumpukan plak yang menyumbat arteri kaki. Di klinik, saya sering menyarankan pasien lansia mulai mencoba mengganti nasi putih dengan beras merah 2 hingga 3 kali seminggu. Beberapa dari mereka merasa tubuh lebih ringan, tidak gampang ngantuk, dan pencernaan pun jadi lebih lancar. Beras merah bisa dimasak seperti biasa, atau ditambahkan pandan agar lebih harum. Bisa juga disajikan bersama sayur asem, ikan pindang, atau tempe bacem. Semuanya pilihan lokal yang kaya rasa dan ramah bagi pembuluh darah. Dengan kebiasaan sederhana seperti ini, aliran darah tidak hanya terjaga, tapi tubuh pun terasa lebih seimbang setelah makan. Bapak dan Ibu,
Mungkin selama ini kita sering mendengar bahwa ikan salmon adalah sumber omega 3 terbaik untuk jantung dan pembuluh darah. Tapi di Indonesia, harga salmon tidaklah murah dan sulit ditemukan di banyak daerah. Kabar baiknya, ada pilihan lokal yang jauh lebih terjangkau, ikan kembung. Ikan kembung termasuk ikan laut yang kaya omega 3 alami, mirip seperti yang ada dalam salmon. Lemak ini berperan penting dalam mengurangi peradangan di dalam pembuluh darah, membuat dinding arteri lebih lentur, dan menjaga darah tetap mengalir tanpa hambatan. Bagi lansia, omega 3 juga membantu melindungi sel-sel punca yang bertugas memperbaiki jaringan pembuluh darah yang rusak. Artinya semakin rutin mengonsumsi ikan kembung, tubuh akan semakin siap untuk memperbaiki kerusakan mikroskopis yang terjadi setiap hari di arteri kaki. Selain itu, omega 3 dalam ikan laut juga dikenal dapat membantu menurunkan kadar trigliserida, yaitu jenis lemak darah yang sering tinggi pada orang dengan tekanan darah tinggi atau diabetes. Kalau trigliserida turun, risiko penyumbatan juga ikut berkurang. Saya punya pasien bernama Pak Haris, 70 tahun, yang mengganti daging merah dalam menu mingguannya dengan ikan kembung bakar. Setelah 2 bulan, keluhan kaki dingin dan kram malamnya mulai berkurang. Mengolah ikan kembung juga tidak sulit. Bisa dipanggang dengan sedikit kunyit dan jeruk nipis, dikukus bersama serai, atau dimasak pindang dengan daun kemangi. Hindari menggoreng terlalu sering, karena panas minyak bisa merusak kandungan lemak baiknya. Ikan lokal seperti ini bukan hanya murah dan enak, tapi juga sahabat pembuluh darah bagi bapak dan ibu di usia lanjut. Bapak dan ibu yang saya hormati, memilih makanan yang baik memang penting. Tapi lancarnya aliran darah tidak bisa cuma bergantung pada apa yang kita makan. Cara kita bergerak dan menjaga pikiran juga menentukan apakah darah bisa sampai ke ujung kaki dengan lancar atau tidak. Saya sering melihat pasien yang sudah makan sehat, tapi kakinya tetap terasa dingin atau sering kesemutan. Setelah ditanya lebih jauh, ternyata mereka jarang bergerak. Duduk terlalu lama, apalagi habis makan, bikin darah cenderung menggenang di bagian bawah tubuh, terutama kaki. Mulailah dengan gerakan kecil yang rutin. Misalnya jalan kaki pagi selama 15-20 menit di halaman rumah atau keliling mushola. Bisa juga berdiri tiap 1 jam saat nonton televisi. Bagi yang punya lutut lemah, cukup lakukan gerakan menekuk dan meluruskan kaki di tempat tidur. Yang penting, darah didorong untuk terus bergerak. Selain itu, ketenangan pikiran juga sangat berpengaruh. Stres yang menumpuk dapat menaikkan tekanan darah dan mempersempit pembuluh darah kecil di kaki. Karena itu, saya sering sarankan lansia meluangkan 10 menit sehari untuk duduk tenang, tarik napas dalam-dalam, atau dengarkan ayat suci. Bisa juga menyiram tanaman, membersihkan sangkar burung, atau sekadar bercengkrama dengan cucu. Terakhir, jangan lupakan kesehatan saluran cerna. Serat dari kacang hijau, wortel, dan beras merah akan menyehatkan usus, mengurangi peradangan, dan memperbaiki penyerapan nutrisi yang penting bagi pembuluh darah. Dengan gabungan makanan sehat, gerakan ringan, dan pikiran yang tenang, aliran darah akan lebih stabil. Dan hasilnya, kaki pun terasa lebih hangat, ringan, dan tidak cepat lelah. Bapak dan Ibu, tubuh kita diciptakan dengan sistem yang luar biasa. Jantung terus memompa darah tanpa henti, dan pembuluh darah membawa kehidupan ke setiap sel tubuh, termasuk hingga ke ujung kaki. Seiring bertambahnya usia, sistem ini mulai melambat, dinding pembuluh menjadi lebih kaku. Akibatnya, darah tidak lagi bisa mengalir bebas seperti dulu. Kabar baiknya, kita masih bisa memperbaikinya. Bukan dengan obat mahal, tapi lewat langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Mulailah dengan menghindari kebiasaan yang bisa mempersempit pembuluh, seperti merokok, konsumsi garam berlebihan, makanan instan, dan alkohol. Setelah itu, bantu kuatkan kembali pembuluh darah dengan makanan yang sudah kita bahas bersama. Kacang hijau, wortel, bawang putih, beras merah, dan ikan kembung. Semuanya murah, mudah ditemukan, dan bisa disesuaikan dengan masakan rumahan. Jangan lupa juga untuk menggerakkan tubuh meski hanya 15 menit setiap hari. Dan yang tak kalah penting, tenangkan hati. Karena aliran darah yang sehat bukan cuma soal makanan, tapi juga soal cara hidup yang penuh perhatian dan kasih pada tubuh sendiri. Kalau Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik tombol like dan share ke teman sebaya. Siapa tahu, ada teman sebaya yang diam-diam juga sering kesemutan, tapi belum tahu harus mulai dari mana. Saya juga ingin mendengar dari Bapak dan Ibu, dari 5 makanan tadi, mana yang paling sering dikonsumsi di rumah, atau mana yang ingin mulai dicoba minggu ini.
Silakan tulis di kolom komentar, karena setiap cerita bisa menginspirasi orang lain untuk hidup lebih sehat. Dan kalau hari ini Bapak atau Ibu baru tahu tentang manfaat beras merah, ikan kembung, atau kacang hijau, cobalah pilih satu saja untuk mulai besok. Langkah kecil hari ini bisa jadi penyelamat kaki kita nanti. Tidak ada kata terlambat untuk mulai merawat aliran darah. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan bahas lebih dalam bagaimana menjaga kekuatan otot kaki di usia 60+. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.